Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang semoga dan senantiasa merahmati Allah SWT, merahmati kita semuanya. Maka pertama kali kita bersyukur kepada Allah SWT, di mana Allah SWT masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antara kenikmatan yang kita rasakan saat ini adalah nikmat iman dan Islam, serta kita diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, serta juga akan kita laksanakan sholat Jumat. Semuanya ini terjadi karena izin Allah SWT. Semuanya ini karena petunjuk Allah SWT di dalam diri kita. Maka perlu kita ketahui bahwasanya Ramadan merupakan sebuah bulan yang Allah sucikan, terutama di hari Jumat, dan di mana hari Jumat ini juga termasuk hari yang dimuliakan Allah SWT. Yang artinya ketika kita mendapatkan di hari Jumat di bulan Ramadan, maka kita mendapatkan double keutamaan, yaitu di bulan Ramadan dan juga di hari Jumat. Maka dari itu jangan sampai kita nodai Ramadan kita, jangan sampai kita nodai Jumat kita hanya gara-gara main HP pada saat Jumat. Maka ini perlu kita ingatkan kembali kepada anak-anak kita, ya, kepada saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Maka hati-hati, karena ketika khutbah sudah berjalan, maka saat yang bermain HP akan hilang pahalanya Jumatnya, sehingga dia akan menjadi sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya takwa, di mana bukan hanya sekedar semangat sesaat saja, tapi konsisten dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kita sebagai manusia itu mengalami pasang surut dalam kesemangatan, entah itu urusan dunia ataupun urusan ukhrawi. Urusan dunia mungkin ada sebagian kita atau adik-adik yang masih sekolah, kadang kita mendapatkan sebuah masa semangat, kadang kita mendapatkan juga masa menurun atau malas. Begitu pula mereka yang bekerja duniawi, ke kantor dan lain sebagainya. Kadang kita mendapatkan ada masa kita semangat, dan kadang kita mendapatkan ada masa kurang semangat atau malas. Itu adalah wajar. Itu adalah wajar. Dan bahkan ini bukan urusan dunia, bahkan di dalam urusan ibadah pun demikian. Di mana Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan itu ada masa semangat, dan di setiap masa semangat itu ada masa turun, yaitu namanya futur. Futur ini adalah melemahnya iman kita ketika ingin beribadah. Dan ternyata ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai di orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar. Di mana seorang sahabat bernama Handalah radhiyallahu anhu, dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia berkata, Handalah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, nafaqal Handalah, wahai Abu Bakar, Handalah sudah munafik. Nafaqal Handalah, sampai 3 kali dikatakan.
Nafaqul hamdalah, nafaqul hamdalah, nafaqul hamdalah. Maka Abu Bakar melihat ungkapan dari Hamdalah tersebut mengatakan, wahai Hamdalah, kenapa engkau mengatakan demikian? Maka dia mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau seandainya aku di dalam majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita dengan keutamaan, maka terasa surga itu ada di depanku. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman-ancaman tentang neraka, seolah-olah neraka itu ada di hadapanku. Tapi ketika aku keluar dari majelis itu, lalu aku bergaul dengan sesama teman, keluarga, anak-anakku, istriku, maka saat itu menghilang gambaran surga dan neraka di hadapanku. Maka ini aku sebut adalah nafik, yaitu munafik. Maka ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri mengakui tentang kondisi itu. Lalu akhirnya mereka berdua sepakat untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berdua datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan apa yang mereka berdua rasakan, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya kalian memiliki iman yang stabil selamanya seumur hidup, maka la sahafat kumul malaika, maka kalian akan disalamin dengan malaikat sampai pada saat itu di atas firash, yaitu kasur. Artinya apa? Sama dengan malaikat. Kita tahu bahwasanya malaikat itu memiliki sifat yang disebutkan oleh Allah SWT, la ya'suna ma amarallah, mereka tidak akan pernah bisa maksiat kepada Allah SWT. Berbeda dengan manusia yang Allah ciptakan, di sana kita memiliki pilihan mau beriman atau tidak, mau makan atau tidak, dan seterusnya. Maka seseorang ketika memiliki iman yang stabil selamanya itu mustahil. Maka di sini bahwasanya kita sebagai manusia itu dikarenakan, kenapa kita mengalami futur, dikarenakan kita memiliki hati, di mana di dalam Islam disebutkan bahwasanya hati itu adalah al-qalb. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya innama summiya bil qalb. Kenapa dikatakan hati itu al-qalb? Karena yataqallab, karena dia sering terbolak-balik. Artinya kadang mau makan, kadang tidak. Mau minum, kadang tidak. Mau beribadah, kadang tidak, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi terbolak-balik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka di sini kita perlu tahu tentang tingkatan futur. Seseorang ketika melemah itu tidak semuanya dia berdosa. Ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama adalah futur yang ringan. Melemahnya iman tapi ringan. Indikasinya adalah ketika dia masih menjaga kewajiban, sholat 5 waktu, puasa Ramadannya masih dijaga, tapi hanya kurang pada perkara yang sunnah. Sebagai contoh, setelah Jumat ada sholat sunnah, maka ketika dia mengetahui hal tersebut lalu tidak melaksanakan, ketahuilah ini futur tapi tingkatan ringan. Ketika mereka tidak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh antara adzan dan iqamah, padahal dia tahu di sana ada sunnahnya, dan bahkan dia tahu bahwasanya di sana ada pahalanya, yaitu 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun saat itu dia tinggalkan. Maka ini termasuk futur yang ringan gitu. Dan ini tidak berdosa. Ini tidak berdosa. Maka berikutnya adalah yaitu futur yang sedang. Futur yang sedang ini memiliki indikasi yaitu mulai menunda sholatnya. Dia tahu bahasanya sholat Jumat sudah ada atau sholat asar sudah ada, sudah masuk waktunya, tapi dia ulur, tunda dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya bisa ditunda, kegiatan-kegiatan duniawi, scroll Facebook, sosmed, buka YouTube, receh lah apalagi. Kita ketika itu ya tunda, masih jauh, masih panjang, asar jam 3 nanti. Dia tahu itu, padahal sudah masuk. Ya.
Ini termasuk kelalaian. Apa buktinya? Disebutkan, yaitu fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka telah meninggalkan sholat dengan sia-sia. Orang yang sholat saja sudah dicelakain sama Allah SWT. Bagaimana mereka yang meninggalkan sholat? A'udzubillahi min dzalik. Ulama sepakat, orang yang meninggalkan salah satu dari 5 sholat, maka saat itu hukumannya adalah kufur. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin itu adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, dia telah kufur. Bahkan sampai ada fatwa ulama, ya, bahwasanya bagi mereka yang berpuasa Ramadan lalu meninggalkan sholat, maka puasanya batal karena dia murtad. Naudzubillah, ya. Masyaallah muslimin rahmani wa rahimakumullah. Itu diantara mulai menunda sholat, diantara indikasinya mulai menunda sholat, lalu dia juga melalaikan dari kewajiban. Dia tidak melaksanakan sholat, ya, tidak melaksanakan sholat 5 waktu atau meninggalkan puasa Ramadan dan lain sebagainya, seperti itu. Itu adalah futur sedang. Nah, berikutnya ini adalah futur yang paling berat, yaitu semangat dalam bermaksiat. Cek lagi dalam hati kita, apalagi di puasa ini, apakah layak bagi kita untuk menodai Ramadan yang Allah muliakan ini dengan niat kuat untuk bermaksiat? Dan di antara indikasi futur yang berat adalah dia benci dengan ketaatan. Ngapain aku puasa? Ngapain aku sholat? Ngabisin waktu, ngabisin tenaga. Dengan puasa aku malah lemah. Sehingga dia benci dengan syariat Islam. Ini adalah futur yang berat. Bahkan yang paling tinggi dari futur yang berat ini adalah ketika dia murtad. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita perlu mengetahui tentang tanda-tanda futur, ya. Bagaimana kita tahu hati kita sedang melemah? Di antaranya adalah ada kemalasan untuk melaksanakan ibadah atau ketaatan. Yang kedua adalah semangat dalam bermaksiat. Yang ketiga adalah menunda-nunda kebaikan. Dan yang keempat adalah bosan membaca Al-Quran. Kita cek lagi, baca Facebook kuat, baca Quran gak kuat. Ada apa? Itu hati kita sedang lemah, hati kita sedang kotor. Ini disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lau tahurat qulubukum, kalau seandainya hati kalian suci, jernih, bersih, maka kalian tidak akan pernah kenyang dengan membaca Al-Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita perlu tahu juga tentang penyebab futur. Apa yang membuat kita menjadi melemah iman kita? Di antara sebab utama futur itu disepakati ulama adalah maksiat. Seseorang ketika melakukan maksiat maka akan kesulitan untuk bangkit melaksanakan ketaatan berikutnya. Dan ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apabila seorang hamba berbuat dosa maka dituliskan atau ditorehkan hatinya 1 titik hitam. Dan apabila dia istighfar maka dihapus titik hitam itu. Dan apabila dia melakukan tanpa ada istighfar, tanpa ada taubat, maka hati kita akan terus diberi titik hitam sampai gelap. Dan itulah yang disebut dalam firman Allah SWT, kalla balrona ala qulubihim, dan hati mereka sudah menghitam. Pada saat seseorang sudah memiliki hati yang sudah dinodai oleh noda hitam ini sepenuhnya, cahaya akan sulit untuk masuk.
Sama halnya seperti ketika seseorang ingin membersihkan kaca penuh debu, bagaimana cahaya bisa masuk? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sebab lainnya, yaitu berkaitan dengan lalai karena dunia. Dunianya terlalu kuat. Maka dunia yang terlalu kuat ini juga bisa memberikan efek dalam futur. Lalu berikutnya adalah tidak ikhlas. Ketika seseorang beribadah, ingin dilihat seseorang, ingin dipuji seseorang, dan seterusnya, maka saat itu ketika tidak ada orang, dia pun menjadi lemah imannya. Dan juga ada yang lain, sebab lain futur, yaitu lingkungan yang buruk. Maka di sini wajar kalau seandainya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memiliki lingkungan yang baik. Agar apa? Agar saat kita melemah, maka akan menjadi semangat karena nasihat orang-orang sekitar kita untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Maka yang berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa bangkit dari futur ini. Yang pertama adalah konsisten dalam amal walaupun sedikit, ya. Di mana Rasulullah SAW berkata, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah continue walaupun itu sedikit, ya. Yang kedua adalah perbanyak istighfar dan taubat. Seperti tadi yang hadis berkaitan dengan noda hitam, maka itu akan terhapus ketika ada keinginan untuk taubat dan juga istighfar. Berikutnya adalah ingat kematian. Ini merupakan bagaimana cara kita bisa mendapatkan kenikmatan dalam ibadah. Kalau seandainya Ramadan ini adalah hari terakhir, bulan terakhir untukku, apa yang harus aku lakukan? Kalau seandainya Jumat ini adalah Jumat terakhir untukku, apa yang harus aku berikan? Maka saat itu ada motivasi muncul, bisa mengurangi atau menghilangkan futur kita. Dan berikutnya adalah berdoa kepada Allah SWT agar diteguhkan hati kita. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkanlah hati ini, kuatkanlah hati ini, kokohkanlah hati ini dalam menjalankan ketaatan kepadamu ya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, jangan biarkan futur kita menjadi awal kehancuran iman kita. Jika hari ini semangatnya menurun, maka kita perlu bangkit. Jika hari ini adalah malas, maka kita perlu memaksakan diri untuk melangkah. Jangan tunggu sampai hati keras, karena hidup kita ini singkat dan yang kekal hanyalah akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimussalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله